Halo Sobat KNLWF, pendengar setia dari podcast KNLWF. Kembali lagi dengan podcast kita dari KNLWF yang mungkin sudah cukup lama tidak mengudara, tetapi pada saat ini kita kembali dengan sebuah tema yang menarik, saudara-saudara pendengar, bahwa pada saat ini kita akan berbicara tentang satu topik, tentang suatu daerah yang sebenarnya ini adalah daerah yang cukup terkenal bagi para turis mancanegara, di mana orang-orang luar sudah banyak datang ke daerah ini, tetapi orang-orang lokal Indonesia masih banyak yang belum tahu di mana daerah ini. Jadi pada saat ini kita akan berbicara tentang berbagi cerita dan mengenal lebih dalam tentang Mentawai. Para sobat KNLWF mungkin ada yang belum pernah dengar Mentawai atau yang mungkin sudah pernah mendengar Mentawai. Tetapi pada saat ini kita akan mengetahui lebih dalam di mana Mentawai, apa itu Mentawai, dan ada apa dengan Mentawai. Pada saat ini Sobat KNLWF, saya tidak sendirian. Pada saat ini saya ditemani seseorang yang bukan berasal dari Mentawai, tetapi ada di Mentawai dan cukup lama di Mentawai, yang akhirnya akan berbagi cerita bersama-sama kita tentang bagaimana Mentawai sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat datang Bang Aser. Halo. Metal Melty. Ya. Terima kasih Bang Meda dan sobat semua. Sebelum saya memperkenalkan diri saya, terimalah salam dari Mentawai. Maron Sita, Anai Lewita. Oke. Jadi sobat KNLWF, ketika seseorang mengatakan Maron Sita ataupun Anai Lewita, kita bisa membalasnya, meresponnya dengan perkataan yang sama, benar ya Bang Aser? Betul. Jadi kalau dikatakan Maron Sita, Anai Lewita. Oke. Terima kasih Bang Aser untuk perkenalan singkatnya. Para sobat KNLWF, saya juga adalah bagian dari KNLWF. Perkenalkan, nama saya Maeda. Semua bisa memanggil Maeda, dan saya pada saat ini akan menemani sobat KNLWF untuk berbicara lebih dalam tentang Mentawai. Baik Bang Aser, untuk mengawali cerita kita, sharing, berkomunikasi dan mengenal lebih dalam, berbagi cerita tentang Mentawai, saya mau Bang Aser memperkenalkan diri terlebih dahulu tentang siapa sih Bang Aser ini, apa sih kegiatan Bang Aser, mungkin para sobat juga mau mendengarkan. Baik, sobat semua dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Aser Jefferson Metal Melty. Saya aslinya lahir dan besar di Tanimbar. Tanimbar merupakan salah satu suku yang berada di Provinsi Maluku. Dan tahun 2018 saya diperkenalkan dengan Mentawai, dan banyak pengalaman di sana membuat saya mengambil keputusan, membulatkan hati saya dan menguatkan komitmen saya untuk tinggal dan menetap di Mentawai sampai sekarang, dan tempatnya di Pulau Siberut, dan lebih tepat lagi di Desa Simalegi, Kecamatan Siberut Barat. Oke. Bagaimana dengan Bang Meda? Oke, terima kasih. Para pendengar saya rasa pengen juga kenal Bang Meda. Pengen mendengar ya. Baik, terima kasih Bang Aser untuk perkenalkannya. Saya tadi udah sebut nama saya, betul. Ya. Tapi ya, nama saya Maeda, sobat KNLWF, dan saya pada saat ini dalam posisi sebagai program officer misi dan diakonia, dan lebih tepatnya saya melaksanakan kegiatan program KNLWF di Kepulauan Mentawai. Oke. Tadi kalau Bang Aser bilang di daerah Simalegi, di daerah Siberut, maka saya juga tinggal di Pulau Siberut. Ya, Pulau Siberut. Nanti Bang Aser mungkin bisa menjelaskan secara ringkas tentang bagaimana Kepulauan Mentawai. Saya tinggal di Pulau Siberut, tepatnya di Siberut Tengah. Desa saya bisa Mukop, Dusun Sua. Ya, Dusun Sua. Jadi saya tinggal kurang lebih 1 tahun lebih, dan masih tetap keep in touch bersama dengan mereka untuk melakukan pendampingan bersama dengan masyarakat yang ada di sana. Setahun singkat gak itu Pak Meda? Menurut Pak Meda? Setahun, ya kalau tinggal di Mentawai ini saya akan membuat clickbait supaya orang-orang penasaran nih Bang Azer. 1 tahun itu akan lama sekali di Dusun Sua jika mereka tidak mau melihat dan menikmati dengan jelas bagaimana kayanya, bagaimana berlimpahnya berkat yang ada di Kepulauan Mentawai. Jadi bagi saya akan mengatakan sekarang 1 tahun di Dusun Sua itu cepat sekali. Rasa-rasanya sudah cepat tapi sangat membekas sekali. Jadi
maunya pulang ke sana lagi gitu Bang Asir. Nah Bang Asir sendiri gimana? Tadi mungkin bisa memperkenalkan tentang Kepulauan Mentawai, tapi karena Bang Asir mulai 1 tahun itu lama atau singkat. Nah kalau Bang Asir sendiri sudah berapa lama di Kepulauan Mentawai? Hitung saja sejak 2018 hingga kini 2024 berarti sekitar 6 tahun. 6 tahun Ya. ya? Oke. Apakah Bang Asir tinggal hanya di satu daerah saja selama 6 tahun? Ya, saya bersyukur ya. Lembaga di mana saya bekerja, kami punya regulasi sendiri di mana 5 tahun harus pindah. Tapi saya memulai daripada hal-hal yang kecil dan saya telah mengelilingi beberapa tempat di sana. 4 tahun tinggal di Pulau Sikakap, Pulau Sikakap tepatnya di Desa Silabu, dan sudah 2 tahun tinggal di Desa Simalegi. Oke. Ya. Jadi cukup 6 tahun. 6 tahun lama atau singkat Bang Asir? Seperti tadi pembeda tergantung kita nikmati nggak, tapi saya sangat excited untuk balik ke Mentawai lagi. Oke. Ya. Ya. Terima kasih Bang Asir untuk cerita awalnya. Jadi para sobat Kanal WF, pada saat ini sebagai pengantar tadi di mana kami menjelaskan terkait ini, kami ingin memberitahukan, memang ini perkenalan singkat supaya akhirnya tidak salah paham, bahwa kami mau berbagi cerita dan mencoba untuk mengajak para sobat Kanal WF mengenal lebih dalam tentang Mentawai. Terlebih biasanya kalau dari orang Mentawai aslinya itu memang bagus sekali, tetapi kemudian kalau dari orang luar Mentawai yang sudah tinggal di Mentawai, rasa-rasanya kita mempunyai perspektif yang sama karena kita dari luar terkait hal tersebut. Jadi Katakan saja Mentawai dari kacamata Sasareu. iya, Sasareu, ya benar sekali ya, istilah Sasareu itu sangat membekas sekali bagi saya. Jadi Sasareu itu teman-teman sapaan atau panggilan untuk orang-orang yang bukan dari Mentawai asli gitu, artinya orang-orang pendatang Sasareu gitu. Oke, ya, jadi orang yang berasal dari luar Mentawai. Luar Mentawai, betul. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam tentang Sasareu ya Bang Asir. Jadi sekarang untuk mengenal pertama sekali lebih dalam tentang Mentawai, pertanyaan pertama yang mungkin bisa membawa kita lebih dalam mengenal Mentawai, apa saja, nah ini 6 tahun, kurang lebih 6 tahun lebih, dan pasti akan lebih lanjut lagi. Apa saja tradisi yang ada di Mentawai Bang Asir yang sudah Abang jalani selama ini, yang menarik dan kemudian membekas di dalam hati, dan ya membekas dalam hati, tapi kemudian apa mungkin tradisi tersebut yang membuat Bang Asir betah, atau apapun tradisi yang mungkin bisa kita sharingkan pada saat ini dengan kehidupan yang mungkin sudah Bang Asir jalani dalam kehidupan sehari-hari di Mentawai. Oke, jadi sobat pendengar, sobat kita semua dimanapun Anda berada, Mentawai itu adalah salah satu kabupaten kepulauan yang berada di Provinsi Sumatera Barat dan terdiri dari 4 pulau besar. Ada Pulau Pagai Utara, Pagai Selatan, kemudian Pulau Sipora. Nah, Pulau Sipora ini teman-teman sebuah pulau di mana ibu kota kabupaten terletak di situ, namanya Kota Tua Pejat. Dan yang terakhir pulau keempat ialah Pulau Siberut. Nah, sekarang saya sendiri tinggal di Pulau Siberut. Nah, berbicara tentang tradisi, sebelum saya masuk tradisi, perlu saya sampaikan lagi bahwa Mentawai itu orang-orang aslinya ialah orang-orang suku Mentawai sendiri. Dan dalam perkembangannya ada juga suku-suku yang merantau ke sana seperti Minang, Batak, orang suku dari timur seperti saya sendiri. Bahkan ada orang dari luar Indonesia, orang-orang luar negeri yang datang ke sana oleh karena alasan untuk berwisata gitu. Nah, kemudian secara administrasi pemerintahan Mentawai terdiri dari 10 kecamatan dan 43 desa. Nah, berbicara tentang tradisi, selama saya di sana saya belum punya kajian khusus tentang tradisi di sana. Tapi saya memang melihat bahwa ada beberapa peninggalan tradisi yang masih dipelihara sampai sekarang, seperti tato. Dan kalau teman-teman di sana, teman-teman pasti melihat orang tua laki-laki perempuan yang punya tato dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan kemudian ada skere, tapi nanti kemungkinan Pak Maida bisa menjelaskannya lebih dalam lagi. Ya. Dan kemudian yang saya pelajari di sana ada 3 nilai kehidupan yang masih dipelihara hingga kini. Dan 3 nilai kehidupan tersebut adalah persaudaraan, kemudian keadilan, dan kemudian harmonisasi gitu. Nah, ketiga nilai kehidupan ini tercermin dalam kegiatan sosial yang diwariskan
secara turun-temurun. Jadi teman-teman kalau di Mentawai akan melihat ketiga kebiasaan seperti ini. Yang pertama, paruruk. Orang Mentawai itu nggak suka menyendiri, makanya saya tidak kesepian di sana. Oke. Saya selalu punya teman, mereka suka berteman, jadi jangan menyendiri. Nah, kemudian yang kedua, tulau. Tulau ini ialah hukum denda adat gitu ya. Kalau teman-teman punya salah pasti didendakan gitu. Kemudian ini bertujuan untuk menjaga tatanan keadilan di sana supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan yang ketiga ialah punen. Orang-orang di Mentawai itu suka sekali pesta atau perayaan. Itu Pameda yang saya pelajari dari tradisi Mentawai. Oke. Bagaimana dengan Pameda sendiri? Ya, ini menarik karena saya tangkap, ya saya 1 tahun dibandingkan 6 tahun tentu akhirnya berbeda pengalamannya, Bang Asher. Tapi dari ketiga tadi ini sangat menarik sekali. Dari pertama itu adalah paruru, Ya. tulau, Tulau. dan kemudian punen. Punen, ya. Punen. Saya rasa dalam ketiga poin tradisi yang sudah disampaikan Bang Asher itu mencakup semua kehidupan masyarakat di Mentawai yang juga akhirnya saya jalani. Contohnya paruru. Paruru yang pertama, ya saya sudah menjalani bagaimana akhirnya kebersamaan mereka di Sua, di tempat saya tinggal. Ini mungkin juga informasi kepada para sobat Kanal WF. Beberapa daerah di Seberut itu belum terjangkau listrik dan internet. Tetapi kemudian tradisi paruru ini, nilai paruru ini sangat menarik sekali. Karena apa? Karena di Dusun Sua ketika akhirnya malam sudah tiba, tidak ada listrik, tidak ada internet, maka paruru itu menjadi nilai yang sangat menonjol, Bang Asher. Karena rumah saya selalu ramai, rumah tempat saya tinggal bersama dengan kepala dusun menjadi ramai. Kalau ternyata tidak ada orang yang datang, saya yang datang ke rumah orang untuk akhirnya berkomunikasi, bercakap-cakap dan yang lainnya. Tapi mungkin orang-orang akan salah mengartikan, Bang Asher, karena akhirnya ketika saya datang ke rumah orang-orang di Dusun Sua itu tidak ada penolakan ya, kecuali mereka memang sedang lelah. Tetapi ketika kita datang ke rumah mereka kunjungan, itu sangat terbuka sekali. Betul. Jadi memang nilai paruru yang dijelaskan oleh Bang Asher itu menarik sekali. Kemudian tulo, nah ini kayaknya Bang Asher juga pasti sudah pernah mengalami, dalam artian mengalami melihat secara langsung Melihat ya. tapi belum pernah jadi pelaku di sana. Iya, jangan sampai ya kena tulo itu. Ya tulo sebenarnya dalam beberapa bahasa di lokal di daerah itu tulo itu seperti kutukan dan yang lainnya. Tapi di Mentawai tulo itu denda sebenarnya ya, bahasa sederhananya denda ya Bang Asher. Ya. Kalau saya nyuri pinang, nah ini sangat relevan sama saya karena saya pernah menghadiri bukan konferensi ya Bang Asher, ini apa istilahnya musyawarah masyarakat, Ya. di mana akhirnya dalam pertanian yang saya dampingi ada juga kejadian mereka menanam timun tapi kemudian timunnya dicuri. Nah, pinang, pisang, durian dan yang lainnya. Tapi itu juga berlaku untuk setiap lapisan masyarakat ya Bang Asher. Jadi bukan hanya tanaman, tapi ketika kamu mengganggu orang lain, kamu kena tulo juga. Ketika kamu melakukan keburukan. Dan yang terakhir ini yang paling menarik, punen. Iya. Ya. Di Mentawai banyak sekali makanan dan banyak pesta. Bukan artinya foya-foya, tapi pesta merayakan segala sesuatu dengan baik itu. Ulang tahun dirayakan, panen dirayakan. Mau bangun kapal aja dirayakan itu. Suasana duka. Suasana duka juga dalam tanda petik dirayakan, berkumpul bersama. Jadi punen dan makanannya enak-enak memang ya Bang Asher. Jadi ya memang punen dalam artian kita positif itu pasti sangat enak sekali. Tapi satu pertanyaan dari saya Bang Asher yang juga saya alami. Ini menarik dan paling sering dibahas. Karena bicara tentang punen dan pesta, apa makanan yang paling Bang Asher suka dari Mentawai? Jadi kan orang-orang biasanya kalau mengenal suatu daerah yang baru, apa sih makanannya? Apakah sama seperti yang biasanya atau bagaimana? Coba Bang Asher. Berbicara tentang makanan khusus daerah Mentawai, karena Mentawai itu masih sebagian besar wilayahnya masih belum terkontaminasi dengan suasana perkotaan, jadi semuanya di sana itu masih serba natural. Nah, teman-teman kalau tinggal di sana itu sangat tenang dan kalau bangun pagi pasti dengar burung-burung berkicau, tengok lingkungan hijau, kemudian hirup udara segar pagi-pagi. Nah, kalau bicara makanan, ada makanan khusus yang memang menjadi favorit saya di sana, dan ketika saya sampai di rumah ada tuan rumah, saya selalu tanya ada nggak ini. Dan kadang karena mereka sudah tahu ini yang menjadi favorit saya, itu dihidangkan gitu dengan sendirinya. Nah, ada towek. Towek itu ulat yang keluar dari kayu. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya. Yang kedua itu ada
ulat sagu. Ulat sagu ya ulat yang keluar dari batang sagu sendiri. Ini diolah dengan berbagai macam cara dan ada juga makanan pokok Mentawai yang memang saya masih perlu penyesuaian sampai sekarang, yaitu sagu. Walaupun di Ambon juga ada sagu, di Maluku ada sagu, tapi saya belum bisa jadikan itu sebagai makanan pokok saya gitu. Tapi berarti lebih gampang adaptasi makan toet daripada makan sagu ya, Betul, Bang Nasir ya? betul. Tapi mungkin orang-orang juga mikir sagu di Mentawai itu beda dengan sagu ya. Ya mungkin bahannya sama tapi pengelolaannya berbeda ya. Karena sagu di Mentawai itu dibakar, kalau nggak dibakar dipanggang dan yang lainnya. Memang saya pertama kali makan sagu juga memang, oh ini kok keras sekali kadang seperti itu. Tapi kalau dibandingkan dengan toet dan ulat sagu, toet itu memang ulat yang ada di kayu ya, kayu. Dan mereka rendam itu ya Bang Asar. Mereka rendam di laut. Itu saya kurang lebih pernah lihat prosesnya. Mereka rendam di laut dan kemudian bentuknya seperti usus memang ya, usus seperti itu. Tapi saya lebih gampang adaptasi dengan sagunya malah daripada toet ataupun ulat sagunya. Tapi memang saya sudah makan dan itu enak sekali memang kalau. Tapi dibandingkan ulat sagu dengan toet, saya lebih suka ulat sagu daripada toet ya Bang Asir. Sagu sekarang ya, sagu di Mentawai, sobat KNLWF itu memang makanan pokoknya sagu. Ada yang makan nasi, makan beras beberapa daerah, tapi makanan pokok tradisional Mentawai adalah sagu. Ya, bukan sagu yang digulung ya, tapi sagu yang. Dan sobat juga perlu tahu, Mentawai itu kaya dengan ikan. Jadi sana nggak susah-susah beli ikan teman-teman. Benar sekali. Saya kadang melimpah makan ikan itu Bang Asir. Setiap hari makan ikan, kadang ya karena nggak ada kulkas juga, jadi ikannya harus habis, tidak boleh ada sisa sampai untuk besok. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, untuk masalah makanan rasa-rasanya oke ya. Nanti sobat KNLWF bisa cari lebih dalam, coba cari searching saja pemakanan tradisional. Tapi dari percakapan kami dengan Bang Asir, makanan di sana enak. Enak sekali. Karena memang original, fresh, belum ada bahan kimia yang banyak, jadi kesehatan dan freshnya itu sangat tinggi sekali. Tapi kemudian yang kedua Bang Asir, tadi bicara tentang makanan, bicara tentang kehidupan, karena tadi Punen ya, kita berangkat dari tradisi tersebut. Saya penasaran nih dengan keseharian Bang Asir di Mentawai. Oke, terlepas dari makanan, pekerjaan, tapi keseharian Bang Asir di Mentawai, yang sebelumnya tadi Bang Asir bilang lahir dan besar di Maluku, tapi kemudian pada saat ini dalam 5 tahun terakhir ini harus ada di daerah yang berbeda dari Maluku. Apa yang menarik dari keseharian Bang Asir di Mentawai? Nanti saya banyak sekali keseharian saya yang berbeda dari saya tempat tinggal sebelum saya ke Mentawai, tapi saya pengen dengar nih Bang Asir gimana tempat tinggal, apakah pakaian, bagaimana pendidikan sekolah yang mungkin ada di daerah Bang Asir, seperti itu. Baik, keseharian saya di Mentawai dimulai dari tempat tinggal saya. Tempat tinggal oleh karena lembaga yang mengutus saya ke sana belum bisa memfasilitasi saya dalam hal tempat tinggal. Makanya bukan terpaksa ya, tapi memang saya merelakan diri saya untuk tinggal dengan warga di sana sendiri. Dan memang saya nikmati karena semuanya serba sederhana. Kami menikmati keugaharian hidup itu. Keugaharian ya. Kemudian sehari-hari saya bersosialisasi dengan jemaat di sana, dengan masyarakat di sana. Tidak terlepas dari 3 nilai kehidupan tadi di sana. Itu yang bagi saya sangat menyenangkan di sana ya, gitu. Nah, kemudian berbicara tentang masalah kesehatan atau layanan kesehatan, sejauh ini pemerintah Mentawai sudah menyediakan fasilitas kesehatan di sana, dan kemudian juga tenaga medis yang disediakan di sana, yang diutus ke sana untuk mengelola akan fasilitas kesehatan yang ada. Tapi menurut pengalaman dari komunikasi saya dengan jemaat dan saya menyaksikan sendiri bahwasannya memang mau nggak mau saya harus katakan ini, bahwasannya layanan kesehatan di sana itu perlu dimaksimalkan atau perlu dioptimalkan lagi. Nah, terkait dengan ini ada sebuah cerita lucu Pak Meda. Ya, banyak saya dengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat di sana bahwa masa orang sakit perut, sakit kepala, obat mak yang dikasih yang salah ya. Seakan-akan hanya ada satu jenis obat di sana gitu. Gitu. Nah, terkait dengan masalah pendidikan di sana, saya pikir perlu dimaksimalkan seperti tadi layanan kesehatan tadi gitu. Tapi so far so good. So far so good. Ya.
Tapi ya memang keseharian memang ya berbeda ya. Karena kalau contohnya kita bandingkan dengan daerah luar ya tentu tidak bisa dibandingkan. Dalam artian kita senang di sana, kita nyaman tinggal di sana. Tapi ada juga hal-hal yang sebenarnya perlu kita maksimalkan. Oh iya, saya lupa juga Pak Peda. Oke. Terkait dengan pakaian. Pakaian saya di sana normal. Oh, Orang oke. tahu, walaupun orang tahu saya orang Sasareu, tapi orang sudah mengerti Orang cara, mengerti, ya. cara berpakaian. Kemudian ada juga beberapa orang-orang Mentawai di sana, orang-orang tua khususnya ya, mereka masih menjaga itu pakaian tradisional itu. Makanya hari-hari mereka pakai itu. Ada yang namanya kabit gitu ya. Kabit ya, yang betul. mungkin bagian bawah ya. Gitu. Oke. Ya memang beberapa daerah ada yang sudah udah meninggalkan pakaian tradisional, tapi tetap melaksanakan tradisi Mentawai. Tapi ada juga yang masih menggunakan pakaian tradisionalnya. Iya, benar sekali. Jadi memang Kepulauan Mentawai terlebih di Pulau Siberut di mana kita tinggal, memang Bang Asir seperti yang Abang bilang, mereka sangat terbuka sekali dengan Sasareu. Betul. Dalam artian ya mereka menggunakan istilah Sasareu, malah sebenarnya saya rasa itu untuk membantu kita supaya mereka akhirnya tahu kapan menggunakan bahasa Mentawai, Betul. kapan menggunakan Yap. bahasa Indonesia. Tapi satu itu saya setuju sekali dengan peningkatan kesehatan, memang benar ya Bang. Tapi satu sisi Bang Asir kita harus akui, tapi nggak tahu ya Bang Asir setuju atau tidak. Saya melihatnya bahwa memang peningkatan kesehatan di Mentawai dalam keseharian saya memang itu sangat jarang sekali, karena ya satu sisi orang Mentawai jarang sakit sebenarnya, tapi untuk bagian ya sakit-sakit yang mungkin cukup parah dan yang lain, tapi terbatas karena akses. Karena memang jalan, contoh di Dusun Sua tempat saya itu Bang Asir, itu memang datang ke Dusun Sua hanya bisa menggunakan jalur laut, belum ada jalur daratnya, sehingga akhirnya memang kesehatan ketika mereka butuh tindakan medis yang cepat tanggap itu masih kurang. Ada puskesmas pembantu namanya mungkin ya, tapi akhirnya masih ya terbatas sekali. Jadi memang benar harus dimaksimalkan, tapi satu sisi aksesnya juga harus dibuka Challenge-nya di juga. situ. Ya, challenge-nya memang ya kalau ke Mentawai ini jadi informasi kepada sobat Kanal WF, belum banyak jalur darat. Jadi kita memang harus menggunakan pongpong atau bot ya beberapa mungkin udah punya bot, tapi pongpong itu pengalaman yang menarik sekali untuk kita jalani Iya, betul. dalam kehidupan sehari-hari. Akses kita sebagian besar di laut gitu ya. Oke, iya. Jadi akses laut itu malah sebenarnya satu sisi ada hal yang tidak mengenakan bagi yang takut laut pasti akan ketakutan. Tapi bagi yang tidak takut, pemandangan laut di Mentawai sangat luar biasa indah sekali. Saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata nih Bang Asir terkait itu. Jadi sebelum kita membahas itu lebih dalam, kita coba lanjut nih. Nah, di Mentawai sendiri karena kita bercerita, kita punya banyak cerita nih Bang Asir. Saya dari laut kita sepakat dan yang lainnya. Tetapi kemudian kalau saya boleh tahu Bang Asir, apa pengalaman terbaik yang Bang Asir pernah dapati pertama sekali di Mentawai? Mungkin kita flashback ke pertama sekali, karena saya masih ingat betul ketika saya menginjakkan kaki saya ke Mentawai pertama sekali, ada pengalaman menarik juga. Tapi kemudian Bang Asir sendiri, apa pengalaman terbaik yang pernah Bang jumpai di Mentawai? Baik, berbicara tentang pengalaman terbaik, bagi saya keseluruhan keberadaan saya, kehidupan saya di Mentawai itu adalah hal yang indah bagi saya. Tapi dalam melihat kembali kemudian menjalaninya, ada beberapa yang memorable dan saya highlight gitu. Oke. Gitu. Pengalaman saya ini yang menjadi capaian saya di sana. Saya bersyukur Tuhan percayakan saya di sana, saya bisa menolong anak-anak sekolah di sana. Saya pernah membawa mereka dan sampai sekarang ini menjadi program tahunan gitu, rutinitas tahunan gitu. Karena ini menjadi kebutuhan mereka, memang menjadi kebutuhan mereka. Saya membawa anak-anak sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah untuk melanjutkan sekolah mereka. Nah, kemudian ada juga ya kok pengalaman tadi sekolah ya Bang Asir tadi ya sekolah. Tapi sebelum saya lanjut Bang Asir, saya mau tanya nih terkait menyekolahkan. Itu pengalaman yang memorable yang di highlight seperti itu kira-kira. Tapi ketika melakukan itu pertama sekali ada tantangan nggak Bang Asir? Apakah kemudian kalau bagi saya ini saya coba share sedikit saya terkait itu. Saya mencoba untuk membawa pertanian ke Mentawai dalam artian pertanian organik. Apakah kemudian langsung gampang? Tentu tidak, karena ada beberapa tantangannya ya, mungkin karena sudah terbiasa dengan pertanian non organik atau bagaimana, tapi kemudian ada tantangan. Nah, dalam konteks Bang Asir ketika mencoba untuk memperkenalkan pendidikan, karena akhirnya pendidikan penting sekali untuk masyarakat Mentawai dalam setiap aspek juga, ada tantangan nggak
pertama kali kayak gitu? Oke. Berbicara tentang tantangan dalam pergerakan-pergerakan saya yang saya lakukan di sana. Saya pikir ini berjalan mulus. Karena apa? Dari awal saya sampai di sana, hal yang saya bangun ialah kepercayaan. Kepercayaan. Iya. Oke. Dengan bermodal kepercayaan, apapun yang kita lakukan mereka akan terima. Oke. Dan kredibilitas kita itu akan mempengaruhi perkembangan pelayanan kita ke depannya. Makanya kepercayaan itu nomor satu. Nomor satu. Ya, Terima betul. kasih sekali. Dan Bang. juga saya senang hari-hari saya di sana, saya bisa memberdayakan masyarakat awam di sana untuk bekerja sama dengan saya. Oke, Luar biasa benar itu. sekali. Ya, Mereka senang benar, bekerja benar. sama, betul. Dan itu kebahagiaan yang tidak terukur itu Bang Asir. Ketika mereka berhasil dalam tanda petik kita mengupaya pemberdayaan dan kemudian mereka akhirnya berhasil seperti itu ya. Benar sekali. Nah kalau saya boleh sharing ini Bang Asir, pengalaman terbaik saya di Mentawai adalah ketika saya pertama kali ke Mentawai, ketika semua orang datang ke rumah Pak Dusun pada saat itu dan kemudian menyambut saya karena mereka tahu saya Sasariu, mereka tahu saya pelatih pertanian pada saat itu, tetapi kemudian yang tidak akan terlupakan dan pengalaman terbaik adalah ketika mereka membawa makanannya. Ini bagian dari punen tadi ya. Jadi kadang kita akan membawa lauk, apapun lauk kita di rumah, kita akan bawa ke suatu tempat, kemudian kita akan makan bersama. Itu pengalaman yang tidak pernah terlupakan karena saya nggak menyangka di tempat yang gelap pada saat itu karena belum ada lampu. Ya ada lampu dengan panel surya tapi kita mungkin Bang Asir bisa bayangin, Sobat Kanel WF bisa bayangin panel surya paling bertahan redupnya berapa. Tapi kemudian kebersamaan ketika makan duduk bersama itu sangat menarik sekali. Nah, pengalaman terbaik tadi oke, Bang Asir. Tadi pengalaman terbaik, tapi saya rasa ini kita juga tidak salah kalau menceritakan pengalaman yang paling sedih atau paling apa ya istilahnya, pengalaman yang mungkin membuat shock pertama sekali ya. Banyak shock culture, tapi apa pengalaman yang membuat Bang Asir sangat shock sekali? Shock culture bisa, shock situation juga bisa, apapun itu. Oke. Berbicara tentang pengalaman buruk gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, sobat semua, di balik manisnya cerita yang saya sajikan di podcast ini pasti ada tantangan dan hal-hal terburuk yang saya alami di sana. Saya masih ingat sewaktu-waktu pernah ya saya terkatung-katung di tengah laut oleh karena badai. Tapi puji Tuhan akhirnya selamat, masih bisa diberikan kesempatan untuk tinggal di Mentawai. Kemudian sewaktu-waktu juga suatu waktu oleh karena badai ekstrim, transportasi laut yang biasanya pergi untuk menjemput bahan-bahan untuk didagangkan seperti beras dan lain-lain itu tidak bisa beroperasi. Akhirnya mau nggak mau saya harus makan beras selama sagu yang tadi saya sampaikan, belum bisa menyesuaikan itu selama 3-4 hari gitu. Dan kemudian teman-teman, dalam pekerjaan baik yang menurut kita lakukan di sana itu pastinya ada kontra daripada pihak-pihak tertentu. Tapi sejauh ini everything running well dan ya kesuksesan saya di sana itu karena orang-orang baik di sana yang mendukung saya sehingga semuanya berjalan dengan baik teman-teman. Ya. Bagaimana dengan Pak Meda? Ada nggak pengalaman-pengalaman yang membuat Pak Meda merasa sedih atau challenge-nya di sana? Challenge ya. Saya rasa semua orang akan mengatakan hal yang sama ketika pertama sekali ke Mentawai. Mungkin yang Sobat Kanel WF juga perlu tahu hal ini, bahwa saya ingin menjawab itu juga tadi, bahwa pengalaman yang paling menyeramkan bagi saya adalah ketika berhubungan dengan laut. Karena memang ya kita perlu beritahukan secara jujur rasa-rasanya ya Bang Asir, bahwa ya di Mentawai itu akses darat masih sedikit memang. Kita kalau pergi ke Mentawai sekarang memang udah ada pesawat tapi satu pulau ya Bang Asir. Jadi satu-satunya transportasi sebelum ada pesawat memang harus menggunakan laut. Dari Padang kita menyeberang ke Mentawai, tergantung pelabuhannya. Nah tapi kemudian saya pikir itu sudah selesai di situ. Ya kalau naik kapal cepat, kapal perintis, yang kapal besar, rasa-rasanya masih aman gitu ya Bang Asir. Tapi kemudian masuk ke antar dusun dan antar desa menggunakan pongpong. Nah ini saya juga pernah terkatung-katung di laut karena memang mesinnya mati kena ombak yang ekstrim waktu itu ya Bang Asir. Jadi memang ya kita tahu bagaimana terkatung-katung di tengah-tengah laut. Tapi kenapa masih ada sampai saat ini? Oh kenapa? Itu karena kasih karya Tuhan ya. Tapi saya bersyukur. Karena memang pada saat saya terkatung-katung saya sudah serahkan diri sebenarnya Bang Asir. Tapi ini rencana Tuhan boleh kembali lagi ke Mentawai. Itu sangat baik sekali kita bisa kembali ke Mentawai. Ini Bang Asir mau kembali ke Mentawai, saya juga mau ke Mentawai. Karena memang meskipun itu menyeramkan, yang Bang Asir juga mengalami, saya juga mengalami, itu pengalaman yang apa ya, saya bisa katakan Bang, memorable. Bahwa akhirnya itu tidak akan ya menyeramkan pada saat itu terjadi, tapi ketika sudah sampai
ketika sudah melewati itu menjadi pengalaman yang tidak bisa terlupakan dan bisa unforgettable experience. Unforgettable experience. Oke, terima kasih Bang Aser. Ini sebenarnya banyak sekali cerita. Ada juga pengalaman yang menyeramkan adalah ketika saya tersesat di hutan Bang Aser. Jadi memang sendiri waktu itu ya. Kebetulan memang sama Pak Dusun. Tapi kebetulannya Pak Dusun pada saat itu lupa jalan juga. Jadi kapal kami berhenti terkatung-katung. Akhirnya kami sampai ke pinggiran hutan bakau. Kemudian kapal tidak bisa lagi, tidak mungkin mendayung ya Bang Aser. Sobat Kanal WF jangan bayangkan di tengah laut itu bisa mendayung kalau mesin mati, tidak bisa. Jadi kami memutuskan untuk jalan kaki dari hutan. Dan kemudian di tengah hutan, ya saya rasa Pak Dusun pada saat itu membantu saya Bang Aser. Kenapa? Karena dia ketika saya tanya, udah mau nyampe Pak? Dia selalu jawab sudah dekat. Rupanya akhirnya kami muter-muter 2 jam, 3 jam tidak sampai-sampai. Saya udah tempat takut. Jadi pengalaman menyeramkan tapi membawa pengalaman yang menarik. Perlu saya juga tambahkan terkait dengan pengalaman menyeramkan. Oleh karena itu keterbatasan akses di sana, jalan juga kondisinya tidak baik dan tidak memungkinkan juga untuk dilewati kendaraan motor di sana gitu. Jadi aktivitas saya di sana kan saya menjangkau 5 tempat yang berbeda, 5 dusun tapi jaraknya agak jauh. Jadi itu tidak bisa diakses darat ya Bang Aser semuanya ya? Bisa. Ada yang bisa, ada yang bisa tapi harus jalan kaki, tidak bisa naik kendaraan. Tidak bisa naik kendaraan. Oke. Nah, saya pernah jalan kaki pulang pergi 15 sampai 20 km, pulang pergi jadi 40 km, teman-teman. 40 km ya. Itu 40 km dari mana ya? Dari nggak tahu ya. Ini dari Siantar ke Medan berapa ya? 30 ya, kurang lebih. Beda ya, mungkin di Siantar sampai Tebing Tinggi. Mungkin ya. But Pemeda, we killed it. Iya, kita bisa, benar sekali. Jadi teman sobat Kanal WF harus datang. Jadi bukan supaya bisa jalan, supaya tersesat, tetapi supaya bisa menjalani proses di mana akhirnya kita melihat kehidupan itu beragam sekali. Tapi karena terkait hal itu Bang Aser, ini juga mungkin mudah-mudahan pemerintah menonton ya. Ini akses jalan di Mentawai bagaimana nih? Tolong dikondisikan ya. Tolong dikondisikan. Nah karena saya dengar ini mungkin hanya sebagai intermezzonya ya Bang Aser. Karena saya dengar Mentawai sudah dikeluarkan dari 3T nih. Makanya saya bertanya-tanya ini keluar dari 3T bagaimana ya? Jadi semoga siapapun yang mendengar bisa memberitahukan akses jalan di Mentawai perlu dipercepat ya. Betul, disuarakan itu. Disuarakan, dipercepat. Jangan ya, memang bagus tapi akses jalan harus supaya tidak tersesat di hutan. Mungkin saja dengan ini keputusan yang paling tepat supaya bisa mendorong kita. Tapi benar sekali. Di sisi lain penilaian negatif saya ini keputusan yang sangat dini memang. Ya, saya sendiri sebenarnya tidak setuju juga 3T dikeluarkan. Tapi ya bukan tidak mau Mentawai semakin bagus, malah karena semakin bagus harusnya. Tapi ya dari statusnya saya rasa belum ya Bang Aser mungkin. Oke, kita lanjut Bang Aser. Ini ceritanya, terima kasih sekali untuk ceritanya, gambarannya terkait hal tersebut, bagaimana kehidupan di Mentawai, semoga menjadi gambaran bagi sobat Kanal WF. Nah, tapi karena berbicara kita terkait 3T tadi sebagai dasar kita Bang Aser. Nah, ini juga dalam satu sisi kita berupaya menyampaikan bagaimana kehidupan di Mentawai yang seharusnya orang-orang banyak melihat. Bahwa orang-orang di luar sana seharusnya bisa melihat Mentawai lebih dalam lagi dan melihat bahwa ada saudara-saudara kita yang sebenarnya layak dan berhak untuk mendapatkan kehidupan yang sama dengan kita. Nah, pertanyaannya Bang Aser, ini karena akhirnya Bang Aser 6 tahun, jalan 7 tahun mungkin ya. Saya juga jalan 2 tahun ini di Mentawai. Dan bukan bermaksud untuk sok jago dan yang lainnya. Tapi kalau seandainya Bang Aser, kalau Bang Aser mendapatkan posisi sebagai pemimpin yang memiliki apa istilahnya ya, memiliki kapasitas power untuk bisa melakukan perubahan di Mentawai, apa hal pertama yang ingin Bang Aser ubah, changing dalam artian reform dalam artian diubahkan lebih baik lagi? Oke, sepertinya saya sedang bermimpi indah kalau duduk di jajaran pemerintahan. Tapi sejauh ini belum terbesit dalam pikiran saya bahwa saya menuju ke sana, tidak. Tapi seandainya kalau saya duduk di sana sewaktu-waktu, duduk di dalam jajaran kepemerintahan, maka tentunya ada banyak hal yang saya lakukan di sana. Itu. Ya, dilihat dari berbagai potensi-potensi alam yang ada, saya akan berusaha untuk mengelolanya dengan cara membangun mitra-mitra untuk bekerja sama. Kemudian sumber daya manusianya juga itu perlu kita perbaiki dengan cara peningkatan mutu pendidikan yang ada gitu. Karena
ketertinggalan Mentawai ini, saya rasa ada orang-orang Mentawai yang pintar di sana, cuman kita harus mencari bagaimana cara untuk memberdayakan mereka gitu. Nah, kemudian mengoptimalkan layanan-layanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan di berbagai sektor gitu ya teman-teman. Ya itu yang terbaik. Ya, betul dari saya. Kalau saya dipertanyakan dengan kenapa saya menanyakan itu Bang Asir, karena memang ya kegelisahan kita ketika kita berbicara tentang Mentawai adalah ya dengan kekayaan yang ada dimiliki oleh Mentawai, tapi satu sisi sebenarnya kita melihat secara real Mentawai bisa lebih daripada ini lagi, lebih dari sekarang sebenarnya. Ya. Kalau saya sendiri sebenarnya kalau saya memiliki power, saya ingin sekali menyinggung tanda petik ya Bang Asir, menyinggung dari segi pendidikan. Saya selalu jumpa di Suang, kegiatan saya sehari-hari setelah makan siang Bang Asir, kalau contohnya kebetulan hujan dan kemudian tidak bisa beraktivitas di kebun atau di ladang, maka saya bertemu dengan anak-anak. Karena anak-anak ya memang mereka tidak punya alat, tidak punya wadah untuk bermain, tidak punya, ya mereka hanya bermain di tempat mereka, dalam artian mereka tidak mengenal dunia luar selain dari sekolah. Tapi dari cerita mereka saya benar-benar ingin menyinggung segi pendidikan, bahwa akhirnya jika saya punya power, saya ingin benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan pertama sekali. Meskipun di pedalaman saya rasa pendidikan ya akses tetap menjadi kuncinya ya, jalan, bagaimana akses ke sekolah. Tapi kalau setiap dusun saya bayangkan punya sekolah, atau setiap desa saja punya sekolah, saya rasa setiap orang akan mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik lagi untuk lebih berkembang di Mentawai. Tidak ada alasan untuk tidak berkembang. Ya, tidak ada alasan untuk tidak berkembang. Nah, kalau memang tidak ada sekolah, sekarang ya gampang sekali tinggal mengatakan, saya tidak ada sekolah, tidak ada pendidikan, bagaimana mau berkembang, kira-kira begitu. Dan pendidikannya dalam artian, ya tidak harus formal, dalam artian untuk bertahap mungkin bisa pendidikan yang informal, tapi bisa menjangkau daerah-daerah pedalaman. Masakah kita kalah dengan, ya saya tahu begitu banyak organisasi-organisasi NGO yang akhirnya bergerak dalam pendidikan, tapi di mana segi pemerintahan kita dalam hal ini? Jika NGO saja sudah bisa menjangkau pedalaman, kenapa pemerintah tidak bisa? Kira-kira seperti dan itu. Dan kemudian pemerintah bertolak dari hal-hal yang terlewatkan tadi di pengalaman buruk gitu, karena infrastruktur di sana juga masih sangat terbatas, seperti perbankan gitu, listrik yang masih terbatas, jaringan komunikasi juga yang masih ala kadarnya gitu. Jikalau saya punya kapasitas, punya power untuk mengubah itu semua, maka itulah yang akan saya bangun nanti gitu. Oke. Nah, tapi berbicara tentang itu juga Bang Asir, kita berbicara dari segi pemerintah, tapi kita juga berdua datang dari organisasi gerejawi. Nah, kira-kira Bang Asir, dari segi organisasi gereja, dari posisi kita sebagai seorang pendeta, kira-kira daerah pedalaman di Mentawai ini, GKPM dan juga KNLWF Indonesia menjadi bagian yang utuh. Kira-kira kalau boleh sharing ini, meskipun masih bermimpi Bang Asir, meskipun masih kita dalam konteks ini, tapi mudah-mudahan nanti sobat KNLWF yang menonton bisa juga memberikan ide, apa program gereja atau program organisasi KNLWF Indonesia, GKPM yang sekiranya sebenarnya baik untuk dipersiapkan di Mentawai dari segi konteks yang sudah Bang Asir jalani? Well, pertama-tama saya berterima kasih dulu karena KNLWF ini sudah memberikan ruang bagi saya untuk belajar, dan ini cukup mengubah mentalitas saya dan mentalitas saya sebagai seorang pemimpin dalam memimpin jemaat yang ada, bahwasannya jangan kita memiliki mentalitas seperti seorang pengemis, itu tidak baik. Lihat akan potensi dan peluang yang ada, dan kita harus mencari mitra, harus bekerja ekstra mencari mitra, sama-sama kita bergandeng tangan untuk menggali dan mengembangkan akan potensi-potensi yang ada. Dan jikalau berbicara tentang program, maka karena dilihat dari masalah-masalah utama yang ada di sana, maka programnya pengembangan ekonomi jemaat, pemulihan ekonomi masyarakat gitu. Bukan hanya jemaat, tapi sebagai pelayanan oikumenis atau holistik kita, maka kita harus juga menjangkau di luar gereja gitu. Perlu masyarakat satu desa yang ada gitu kita jangkau, karena menurut pengalaman saya, orang-orang di luar gereja, di luar komunitas yang saat ini saya layani juga cukup terbuka dengan kita pemeda. Itu salah satu hal yang menariknya. Dari pengembangan sudut ekonomi ya. Dan itu memang benar-benar saya rasa saya setuju juga, karena itu juga yang saya lakukan, bahwa gereja seharusnya tidak tutup mata terkait itu. Jadi bukan berarti gereja tidak bisa berekonomi, tapi gereja juga harus memperhatikan aspek tersebut. Saya setuju dengan kalimat tadi, pemulihan ekonomi masyarakat. Jadi bukan mental pengemis. Kita ini sering sekali saya dengar Bang Asir, bahwa akhirnya cari mitra seolah-olah mengis. Tapi mencari mitra sebenarnya saya tangkap nih Bang Asir, bahwa akhirnya kita mencoba untuk mencari orang-orang yang bisa membantu kita untuk bekerja sama gitu, betul.
bahwa akhirnya kita bukan berbicara tentang meminta saja materialnya, Ya. tetapi bagaimana mengembangkan yang sudah ada, kira-kira gitu ya. Jadi terima kasih Bang Aser untuk terkait hal itu. Sebagai penutup nih Bang Aser, Ya. terkait pembicaraan kita, sebenarnya banyak hal yang mau kita bicarakan tentang Mentawai. Mungkin Sobat KNLWF yang mendengar bisa menulis komentar atau apapun yang mungkin kami miss, kelewatan terkait bagaimana Mentawai. Tapi ini bukan menjadi yang terakhir pembicaraan kita, karena nanti akan kita gali lebih dalam lagi terkait Mentawai. Tetapi Bang Aser, ini kalimat yang mungkin bisa Bang sampaikan kepada Sobat KNLWF terkait untuk menantang, dalam artian menantang, ayo nih bagaimana terkait Mentawai. Kita boleh ada di comfort zone, oke, tapi yang sudah mendengar podcast ini, apa yang bisa kita suarakan terkait Mentawai? Oke. Sobat sudah mendengarkan cerita kami bukan? Manis pahitnya di Mentawai sudah dengar. Tidak enak hanya jadi penonton. Mari jadi pemain di Mentawai. Oke, mari jadi pemain ya. Dan kalau sudah sampai ke sana, ingat pulang dan tinggalkan jejak. Oke, iya. Itu kalimat yang betul itu ya. Saya rasa ingat pulang dan tinggalkan jejak dalam artian mari buat tinggalkan sesuatu di sana. Buat sesuatu di sana. Ya, oke. Benar sekali. Ya, orang berbicara tentang daerah pedalaman selalu seperti itu ya. Selalu akhirnya menyuarakan dari luar, tetapi apa yang dikatakan Bang Aser saya rasa setuju juga nih. Akhirnya mereka sudah dengar nih apa asam manisnya, tapi kemudian jangan jadi pendengar saja. Dan juga teman-teman, mungkin teman-teman sudah ada di suasana perkotaan dan sudah menghabiskan banyak energi di sini. Teman-teman butuh recharge, butuh healing. Tempat Mentawai adalah salah satu tempat yang tepat juga gitu. Banyak tempat yang indah di sana loh. Saya setuju lagi. Saya siap hubungi kami berdua jika mau datang ke Mentawai. Ya oke, benar ya Bang Azer. Nanti hubungin KNLWF Indonesia, kami akan mewadahi Sobat KNLWF siapa yang mau bersama-sama bekerja, berjalan di Mentawai. Oke. Jadi sangat terbuka sekali Sobat KNLWF pembicaraan kita pada saat ini, meskipun singkat, tapi kami berharap kami bisa memberikan informasi jelas, upaya, desire untuk lebih dalam lagi mengenal Mentawai. Dan kemudian kami tidak akan berhenti mengutarakan bahwa jika hendak interaksi dengan Mentawai, ya banyak sebenarnya koneksi yang bisa dilakukan, tapi kami berdua KNLWF, GKPM siap untuk keterbukaan hal tersebut. Ya, mungkin kita bisa menyapa dengan tadi Bang Aser Maronsita ya? Kita mau mengakhiri nih. Iya, kita mengakhiri ini. Jadi kami akan mengakhirinya dan terimalah salam kembali dari Mentawai. Maronsita Anaelita. Oke. Surak Sabeu. Surak Sabeu. Terima kasih. Terima kasih.